Bab 1. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Dalam bab ini membahas tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh bukan sekadar bertambah umur saja, namun juga sifat pada orang yang bertumbuh menjadi dewasa itu yang penting. Seperti kata Chill Davis, pelatih bisbol dari Amerika Serikat, growing old is mandatory, growing up is optimal, artinya bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah Kisah Tonya Harding. Tonya Harding adalah seorang pemain sepatu es yang lahir pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya Jeff Gillooly berkomplotan dengan Sean Eckhardt dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es Nats Kerrigan. Dalam sebuah latihan kejuaraan sepatu es keindahan, Kerrigan dipukul oleh tongkat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka, dan membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding yang memenangkan kejuaraan itu. Namun peristiwa ini terbongkar oleh polisi. Polisi membuktikan bahwa Harding bersalah dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda senilai $160.000 Amerika. Harding dilarang ikut serta diselenggarakan maupun latihan. Dari sini kita tahu bahwa kedewasaan tidak ada dalam diri Harding. Ia menghadapi musuh lawannya yang tangguh dengan cara licik. Ia takut tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Ini adalah sebuah contoh emosi yang negatif. Kematangan pribadi dan emosi. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat dari melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara dan gerakan-gerakan. Salah satu cara paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Emosi adalah pengalaman sadar subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psiko, reaksi, dan keadaan mental. Ekman dan Flinsin, seperti dikutip oleh Walgito 1998, menyebutkan ada 3 macam emosi yang dikenal dengan displayers rules, yaitu 1. Masking, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan dan menutupi emosi yang dialaminya. 2. Modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. 3. Simulation, adalah orang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Samuel, Hofni, dan Pinehas bersaudara. Dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 19, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada pun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Samuel adalah salah satu pribadi teladan dalam Alkitab 1 Samuel. Ini menceritakan bahwa setiap kali ada orang yang mempersembahkan korban sembelih, Hofni dan Pinehas akan menyuruh para pelayan untuk mengambil daging yang paling atas, yang dimana itu paling enak untuk mereka makan sendiri, padahal seharusnya dibakar untuk lambang persembahan penuh kepada Allah. Hofni dan Pinehas tidak rela membiarkan daging itu hangus. Sikap ini menggambarkan bahwa Hofni dan Pinehas memiliki sifat yang masih kanak-kanak, sedangkan Samuel digambarkan makin besar kedewasaannya
dan disertai Tuhan. Perpecahan di gereja Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok yang masing-masing saling membanggakan diri. Muncul orang yang mengklaim, aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos. Sementara yang lain mereka anggap bukan pengikut Yesus. Dari sini kita mengetahui kelompok-kelompok yang masih bersifat kanak-kanak. Perpecahan di gereja Korintus. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dari sini jelas bahwa bertambah umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, kita harus berusaha meninggalkan sikap kanak-kanak kita, dan kita harus bisa mengendalikan emosi kita dan mempertimbangkan setiap keputusan kita sebelum kita tergesa-gesa mengatakan sesuatu dan memutuskan untuk bertindak. Bertumbuh menjadi berhikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 29-30, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal luas seperti daratan pasir, tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Penerapan. Thomas Huxley, seorang pemikir Inggris, pernah mengatakan, jangan kita lupakan bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan-alasan yang rasional untuk keyakinan kita seringkali adalah upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri-naluri kita. Maksudnya adalah seringkali kita berusaha untuk membenarkan naluri kita yang egois dan yang emosional, yang tidak peduli orang lain. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah transisi. Akan tiba masanya kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu. Kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu. Itulah sebabnya kamu harus perlu menemukan dan mengenali terlebih dahulu akan konsep dirimu sendiri. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif sehingga kamu dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif. Kita sudah melihat bagaimana sifat kekanak-kanakan, egoisme, emosi bisa menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita sudah melihat bahwa pemahaman tentang diri sendiri yang terkadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kekalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri dewasa. Kita juga melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita
bisa bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab dalam hidup kita.